Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua melalui video singkat ini. Saya yakin dan percaya sekalipun di masa-masa yang sulit ini kita sedang berada di lembah kekelaman, Tuhan Yesus ada beserta dengan kita. Tuhan Yesus senantiasa setia, menolong hidup kita, menuntun setiap langkah kita, dan saya percaya Tuhan pasti memberkati setiap usaha kita semua. Kembali kita renungkan firman Tuhan dari Injil Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Di sini kisahnya ketika itu Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Dan Yesus mengajar orang-orang itu di atas perahu dari salah satu orang yang memiliki perahu itu, yaitu Simon. Selesai mengajar, Yesus berkata kepada Simon di ayat keempat, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Namun Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Di sini kita lihat dari kisah ini bahwa Simon dan teman-temannya sebagai nelayan pada malam hari yang seharusnya bisa mendapatkan ikan, pada saat itu tidak mendapatkan apa-apa. Kita garis bawah ini. Tidak menangkap apa-apa. Artinya buntu, nol hasilnya. Sudah tidak bisa mendapatkan apapun. Padahal ia nelayan, ia tahu waktu kapan bisa mendapatkan ikan. Namun pada malam itu, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang mendengarkan video ini, mengalami keadaan serupa dengan yang dialami Simon. Usaha yang sudah saudara bangun, bidang yang saudara kerjakan setiap harinya sudah beberapa tahun, karena pandemi virus COVID-19 ini, semua tidak menghasilkan apa-apa. Dibandingkan masa lalu, sangat jauh. Mungkin saat ini tidak menghasilkan apa-apa seperti yang dialami oleh Simon pada waktu itu. Tapi ketahuilah, Bapa kita di surga adalah Bapa yang setia, Bapa yang senantiasa akan mencukupkan segala kebutuhan kita, dan Bapa yang akan membuka jalan bagi kita semua. Yang terpenting bagi kita adalah kita melakukan bagian kita. Tuhan bisa memakai orang lain yang ada di sekeliling kita, bahkan orang yang belum dikenal oleh kita saat ini, untuk mengingatkan kita, untuk memberikan masukan kepada kita, memberi jalan keluar kepada kita. Yang terpenting bagian kita adalah seperti yang dilakukan oleh Simon, yaitu jangan keras hati, jangan kita sok tahu, akibat kita sudah expert di bidang yang kita kerjakan setiap harinya. Kita tahu saat itu, Simon lebih expert dibandingkan dengan Yesus, karena Simon adalah seorang nelayan pada saat itu. Sedangkan Yesus seorang anak tukang kayu. Tetapi, apa yang dikatakan Yesus pada saat itu, Simon lakukan. Ini yang perlu kita lakukan saat ini, yaitu taat. Jangan keras hati. Jangan sok tahu. Rendahkan hati kita. Maulah belajar dari orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memberi solusi di dalam kehidupan saudara. Sekalipun orang itu bukan bidangnya, tetapi jikalau Tuhan memakai orang itu, maka tidak ada yang mustahil. Dan solusi itu dapat terjadi di dalam bisnis saudara, di dalam usaha saudara. Dan usaha saudara akan mengalami proses peningkatan kembali. Percayalah akan hal itu. Yang terpenting bagi kita adalah kita taat. Lakukan. Jangan kita sok tahu, jangan kita merasa paling pintar karena kita sudah expert
bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun. Tapi taat aja. Apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, lakukan itu. Lakukan yang terbaik dari masukan orang lain itu, dari firman Tuhan yang telah kita terima sendiri. Lakukan yang terbaik. Dan apa yang terjadi ketika Simon melakukan yang Tuhan katakan? Mereka menangkap sejumlah besar ikan dan memanggil temannya sehingga kedua perahu itu hampir tenggelam. Artinya apa? Ketika nol, tidak ada hasil pada saat itu. Simon taat melakukan perintah Tuhan tanpa ada motivasi apapun. Motivasinya yaitu hanya taat kepada Tuhan. Ia memperoleh mujizat yang luar biasa saat itu. Sehingga ia tersungkur di bawah kaki Yesus. Dan orang-orang yang lain pun takjub akan apa yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu. Oleh karena itu, saudara semua yang sedang mengalami masa-masa yang sulit saat ini, bisnis, usaha, nol saat ini, jangan takut, jangan kecewa, jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan keadaan. Tetapi buka hati, Tuhan memakai orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk membangkitkan kembali bisnis dan usaha kita semua. Yang terpenting bagi kita adalah taat, jangan sok tahu, dan serahkan sepenuhnya hasilnya kepada Tuhan. Kita nggak usah mikirin hasilnya. Biarlah Tuhan yang menentukan hasilnya dalam hidup kita. Lakukan yang terbaik dan taat saja. Percayalah, Tuhan akan memulihkan bisnis, usaha yang saudara kerjakan saat ini juga. Bagi manusia itu terlihat mustahil dan tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan senantiasa akan menolong saudara, membawa saudara mengalami pemulihan. Yang terpenting, taat dan lakukan yang terbaik. Miliki motivasi yang benar, yaitu bekerja untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Semoga firman ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.